suasana pagi yang cerah ceria, segar bugar. Ini saatnya bergabung, bergembira bersama karo putra putri Indonesia, calon-calon generasi penerus yang membuat Indonesia menjadi lebih jaya. Iki pas ana peringatan Hari Anak Nasional ke-40 yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Iki suasana cukup meriah. Para anak-anak yang sehat-sehat kumpul neng gone Ronggo Sport Center. Iki para balita perwakilan dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kediri didampingi orang tua masing-masing ya. Lucu-lucu. Tidak itu saja, iki yo ono dari perwakilan puskesmas, kader-kader kesehatan, terus teko dinas terkait bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Jaya. Iki pancen lek pengen membuat generasi bangsa yang berkualitas, ya mesti aku dimulai sejak usia dini. Ada usia emas, anak-anak harus mulai dididik dengan baik, dengan budi pekerti, ilmu pengetahuan, ketakwaan, dan seterusnya. Apa maneh tantangan zaman ke depan akan semakin kompleks, makin rumit, makin berat. Mulane kudu disiapkan SDM, disiapkan generasi bangsa yang tangguh dan siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Sing jelas, setiap masa ini ada generasi yang menghadapi tantangannya masing-masing, dan tentu saja harus ada jurus, ada taktik, ada kuncinya masing-masing untuk menyelesaikan berbagai persoalan pada zamannya. God
Apa mana iki perkembangan dunia sudah mau begitu hebatnya. Mulane berbagai upaya untuk menciptakan generasi muda yang hebat ini harus sungguh-sungguh. Itu pun harus dilakukan oleh berbagai pihak lintas sektoral, mulai dari orang tua, masyarakat, terus pemerintah, mulai dari daerah sampai pusat bersinergi supaya hasilnya benar-benar maksimal. Perlu kalian ketahui, sarapan adalah aktivitas makan pada pagi hari dan waktu yang baik untuk dimulai sarapan pada pukul 6 sampai 10 pagi. Mengapa? Karena kadar glukosa dalam darah akan turun sekitar 1 sampai 2 jam setelah kita bangun. Banyak yang bilang begini, saya nggak lapar kok, saya nggak sarapan juga nggak apa-apa. Kalau tidak sarapan, tubuh awalnya dapat beradaptasi. Tapi seiring berjalan waktu, tubuh kok terasa lemas ya, bener kan? Karena energi terkuras di pagi hari dan tidak mengisinya dengan asupan nutrisi. Nah, itu poin yang pertama ya. Yang kedua, mengenai pemilihan makanan. Terkadang banyak juga yang sadar, oh saya harus sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Terkadang banyak juga yang hanya menyiapkan susu kental manis, padahal itu hanya gula. Nantinya di sekolah menjadi mengantuk. Lalu makanan apa yang baik untuk sarapan? Sarapan itu harus yang bernutrisi. Contohnya ada vitamin, mineral, karbohidrat, dan terutama ada protein. Karena sel dalam tubuh kita sangat membutuhkan protein. Misalnya roti sebagai pengganti karbohidrat, telur atau omelet, salad buah, sandwich, dan bubur. Selanjutnya kita ke poin yang ketiga ya. Selain menambah tenaga, tujuan sarapan adalah meningkatkan konsentrasi belajar, mempertahankan daya tahan tubuh, dan memelihara ketahanan fisik. Tapi apa yang terjadi jika kita melewatkan sarapan? Bila anak sekolah melewatkan sarapan, gula darahnya akan menurun, kurang konsentrasi belajar, gizi tidak seimbang sehingga pertumbuhan anak terhambat dan terkena sakit mah atau asam lambung. Nah, sudah paham kan betapa pentingnya sarapan pagi untuk tubuh kita? Oh iya, saya ada tips untuk membiasakan sarapan pagi. Tipsnya adalah dimulai dari menyiapkan porsi yang sedikit dan pilihlah menu sarapan pagi yang bervariasi agar kita tidak bosan. Untuk mengingat kembali tentang pentingnya sarapan, coba kita bernyanyi ya. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Marilah kita terapkan dalam keseharian kita ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. See you. Ini untuk menciptakan generasi yang hebat. Ini tidak bisa dilepaskan dari masalah kesehatan. Mulanya anak-anak sejak awal harus diperkenalkan dengan pola, dengan cara hidup yang sehat. Apa makane, apa cara olahragane, istirahatnya, dan seterusnya. Ini sebab berbagai macam potensi hebat dari anak-anak
ini tidak akan mampu berkembang kalau tidak didukung oleh kesehatan yang prima. Nah, kayak ini anak-anak diberikan kemampuan utawa diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara hidup sehat. Nah, salah satunya juga lewat lomba. Nah, lomba sosialisasi hidup sehat bagi anak-anak. Selah jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Gosok selah jari tangan hingga sungguh-sungguh bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Bilas kembali tangan di bawah air mengalir hingga sungguh-sungguh bersih. Mari menari. 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. Hidup sehat, lingkungan bersih. Jaga kebersihan, tubuh pun jadi sehat. Mari menari. 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 langkah cuci tangan, mari beraksi.